Pemerintah Indonesia mengklaim masyarakat di Pulau Rempang setuju untuk digeser sepanjang tidak dipindahkan ke luar pulau itu. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadiala. Menurut Bahlil, masyarakat terdampak proyek investasi tahap pertama bukan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan akan digeser ke area yang masih ada di dalam Pulau Rempang. Bahlil juga menyebut bahwa rencana itu telah diteken oleh tokoh masyarakat yang ditemuinya ketika berkunjung ke Pulau Rempang. Namun demikian, sejumlah warga terdampak menyatakan tetap menolak dipaksa pindah dari kampung mereka saat ini. Seorang warga dari kampung Sembulang Pasir Merah bernama Fauzia mengatakan bahwa masyarakat menolak terhadap relokasi atau apa yang kini disilakan sebagai pergeseran. Digeser itu berarti sama saja harus meninggalkan kampung. Kami semua tidak setuju dipindah atau digeser, kata Fauzia. Fauzia sebenarnya berharap bisa menyuarakan penolakannya secara langsung kepada Menteri Bahlil saat sang menteri mengunjungi Rempang pada hari Senin 18 September yang lalu. Kami, ibu-ibu datang untuk menyampaikan penolakan. Tapi 1 menit pun saya tidak diberi kesempatan ngomong. Dibilang pesawat sudah mau berangkat. Tahu-tahu mereka singgah ke sebuah hotel, di situ dibikin kesepakatan, kata Fauzia. Ini bukan masalah ganti untung, ganti rugi. Tapi ini marwah. Kenangan kami di sini. Makam leluhur kami, masa dibongkar? Kami nggak tega. Hati kami hancur betul dibuat pemerintah ini. Seperti apa perkembangan dari konflik di Rempang? Bagaimana sejarah panjang Rempang yang tercatat panjang hingga ratusan tahun? Yuk kita simak videonya. Menteri Investasi memang sempat datang ke Batam dan bertemu dengan perwakilan kekerabatan masyarakat adat tempatan atau keramat. Entah apa yang dibahas dalam pertemuan itu, tapi setelah usai pertemuan, Bahlil lalu berbicara di hadapan warga yang berkumpul di kampung Pantai Melayu. Di situ Bahlil mengaku ada usulan masyarakat agar mereka tidak dipindahkan di luar Pulau Rempang. Dia mengatakan masyarakat setuju untuk digeser sepanjang tidak dipindahkan ke luar pulau itu. Tetapi sebelah warga menolak pernyataan itu. Baginya dipindahkan dan digeser memiliki arti yang sama. Sama-sama akan terusir dari kampung halamannya. Salah satunya disuarakan oleh Fauzia yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Tidak hanya Fauzia, perasaan tak didengar itu juga dirasakan oleh Asbir. Ini adalah masyarakat dari kampung Tanjung Banun, salah satu dari 16 kampung tua yang terdampak penataan Pulau Rempang. Kemarin itu tidak ada dialog. Pak Bahlil cuma menyampaikan apa yang menjadi keputusan mereka. Warga tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian dialog. Jadi seolah-olah warga itu menerima langsung keputusan itu, warga tidak mau, kata Asbir. Meski kampungnya tidak termasuk 4 kampung prioritas yang akan direlokasi pada tahap pertama, Asbir mengatakan penolakan dan kekhawatiran warga di kampung-kampung lainnya juga masih kuat. Dia khawatir apabila relokasi tahap pertama itu terwujud, maka cepat atau lambat kampungnya juga akan bernasib sama. Terhadap hal itu, kita mengingatkan pemerintah untuk tidak mengklaim sepihak persetujuan masyarakat tanpa benar-benar mendengarkan aspirasi mereka yang terdampak relokasi itu. Sikap ini dikhawatirkan dapat memicu saling curiga dan konflik horizontal. Terlebih lagi, klaim semacam itu berulang kali menjadi taktik penguasaan lahan untuk proyek strategis nasional. Pola yang sama juga ditemukan dalam pembangunan bendungan Wadas di Jawa Tengah, Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM atau AMAN, Muhammad Arman mengatakan dibenturkan antar masyarakat. Lalu diklaim masyarakat setuju, padahal yang terdampak langsung tidak setuju. Itu pola lama yang dilakukan di proyek-proyek strategis nasional lainnya, dan itu juga dilakukan di Rempang. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia justru menemukan ada potensi maladministrasi oleh BP Batam dan pemerintah kota Batam terkait dengan rencana relokasi warga kampung-kampung tua di Pulau Rempang. Anggota Ombudsman Johannes Wijiantoro mengatakan bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar untuk kawasan industri, perdagangan, hingga wisata. Johannes menilai pencadangan alokasi lain itu tidak sesuai ketentuan karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang belum mengeluarkan sertifikat hak pengelolaan lahan kepada BP Batam. Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan, kata Yohanes. Sepanjang belum didapatkan sertifikat HPL atas Pulau Rempang, maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemkab Batam, Kementerian Investasi atau BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang, dan pihak lainnya terkait dengan hal ini. Program strategis nasional semestinya memperhatikan tahapan pengadaan tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.
Selain itu, Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik tanah-tanah masyarakat yang selama puluhan tahun sudah ditempati. Ini mencakup apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun-temurun ditempati itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga menemukan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa kericuhan di Pulau Rempang. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengatakan ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM saat 2 kali bentrokan antara warga sipil dan aparat di Pulau Rempang. Meski demikian, lembaganya masih mendalami dugaan pelanggaran HAM tersebut. Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan proaktif pada 15 hingga 17 September 2023 di wilayah tersebut dengan meninjau lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Komnas HAM juga menemukan adanya pengerahan lebih dari 1.000 pasukan gabungan untuk mengamankan rencana pengukuran atau pematokan tata batas di Pulau Rempang oleh BP Batam pada tanggal 7 September yang lalu. Bahkan Kapolresta Balerang meminta tambahan 400 pasukan dari Kepolisian Daerah Riau untuk mengantisipasi aksi masyarakat yang semakin besar dan tidak terkontrol. Itu sangat berlebihan. Selain itu, telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat pada saat terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat pada 7 dan 11 September. Komnas HAM juga mendapatkan keterangan bahwa gas air mata masuk ke lingkungan sekolah berasal dari hutan yang berada di depan SMPN 22 Galang yang berjarak 30 meter dari gedung sekolah. Bahkan sebelum gas air mata masuk ke lingkungan sekolah, terdengar 3 kali dentuman dari hutan di depan sekolah. Pihak SDN 24 Galang juga mendengar dentuman keras di beberapa titik di lingkungan sekolah dan seketika dipenuhi gas air mata. Hal ini masih meninggalkan dampak psikologis bagi siswa, sehingga kehadiran siswa tidak pernah lagi mencapai 100% sejak peristiwa itu terjadi. Warga mengakui gas air mata masuk ke sekolah dan menimbulkan kepanikan, luka-luka, pingsan, pusing, mual, dan sebagainya yang mengenai puluhan siswa ketika saat itu masih belajar. Itu membuat anak-anak trauma dan keesokan harinya banyak yang tidak ke sekolah. Secara psikologis, mereka sangat ketakutan dengan peristiwa tersebut. Komnas HAM juga mendatangi masyarakat di Desa Sembulang, Desa Dapur 6, dan Pantai Melayu. Mengutip keterangan sejumlah penduduk di desa-desa itu, Saurlin mengatakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat datang ke rumah-rumah dan membawa aparat keamanan sehingga mereka merasa terintimidasi. Masyarakat yang diwawancara, kata Saurlin, juga mengaku tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Ini yang menimbulkan perlawanan menurut masyarakat karena terjadi pematokan lahan secara sepihak. Saurlin juga menjelaskan bahwa di desa tersebut terdapat banyak makam kuno yang sudah sangat tua dan ini menjadi bukti penting bahwa di wilayah tersebut sudah ada perkampungan jauh sebelum proyek ini ada. Itu mengindikasikan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat di sana. Karena sejak awal tidak ada proses yang dialogis dan transparan terkait relokasi dan penggusuran. Dan ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pulau Rempang memiliki luas wilayah sekitar 16.583 hektar yang terdiri dari 2 kelurahan. Pulau ini berada sekitar 3 km di sebelah tenggara Pulau Batam dan terhubung dengan Pulau Batam dan Pulau Galang melalui jembatan Barelang. Pulau Rempang memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Pulau ini sudah dihuni oleh masyarakat lokal dan pendatang jauh sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan atau BP Batam pada tahun 1971. Di Pulau Rempang terdapat 16 kampung pemukiman warga asli, di mana warga asli Pulau Rempang adalah suku Melayu yang berasal dari Kerajaan Melayu Riau. Mereka sudah menetap di pulau ini sejak zaman pendudukan Belanda atas kerajaan tersebut pada tahun 1784. Saat itu, Belanda mengalahkan Sultan Mahmud Riyad Shah III dan menguasai wilayah kerajaan termasuk Pulau Rempang. Belanda kemudian membagi-bagi wilayah kerajaan menjadi beberapa daerah kecil yang diberikan kepada para penguasa setempat yang loyal kepada Belanda. Salah satunya adalah Datuk Laksamana Raja Haji Fisabilillah yang mendapatkan wilayah Pulau Rempang dan sekitarnya. Datuk Laksamana Raja Haji Fisabilillah adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pejuang melawan penjajah Belanda. Ia adalah putra dari Raja Haji Fisabilillah, pendiri Kesultanan Lingga yang merupakan cabang dari Kerajaan Melayu Riau. Ia juga merupakan cucu dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, Raja pertama Kerajaan Melayu Riau. Datuk Laksamana Raja Haji Fisabilillah memimpin perlawanan terhadap Belanda di Malaka pada tahun 1784. Kemudian dia gugur dalam pertempuran tersebut, tetapi berhasil menginspirasi rakyat Melayu untuk terus berjuang melawan penjajah. Ia dimakamkan di Pulau Penyengat, dekat dengan Pulau Bintan. Pulau Rempang menjadi salah satu pusat kegiatan perlawanan rakyat Melayu terhadap Belanda.
Di pulau ini terdapat benteng pertahanan yang dibangun oleh Datuk Laksamana Raja Haji Fisabilillah dan pasukannya. Benteng ini bernama Benteng Bukit Kursi dan terletak di desa Tanjung Piayu. Benteng Bukit Kursi memiliki luas sekitar 2 hektar dan dibangun dengan menggunakan batu karang dan tanah liat. Benteng ini memiliki 4 pintu masuk dan 8 meriam yang mengarah ke lautan. Benteng ini juga dilengkapi dengan sumur air tawar dan ruang bawah tanah untuk menyimpan senjata dan amunisi. Benteng Bukit Kursi menjadi saksi bisu dari perjuangan rakyat Melayu melawan Belanda. Di sini terjadi beberapa pertempuran sengit antara pasukan Datuk Laksamana Raja Haji Fisabilillah dengan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van Bram. Pertempuran terakhir terjadi pada tahun 1787 ketika pasukan Belanda berhasil menghancurkan benteng ini dengan menggunakan kapal perang mereka. Meskipun benteng ini hancur, semangat perlawanan rakyat Melayu tidak padam. Mereka terus bergerilya dan melakukan serangan-serangan kecil terhadap pos-pos Belanda di Pulau Rempang dan sekitarnya. Perlawanan ini berlangsung hingga awal abad ke-19 ketika Belanda mulai mengendurkan penjajahannya di wilayah ini. Pulau Rempang kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Lingga yang merupakan penerus dari Kerajaan Melayu Riau. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1819 ketika Sultan Mahmud Riayat Shah IV memindahkan ibu kota kerajaannya dari Pulau Penyengat ke Pulau Lingga. Kesultanan ini berlangsung hingga tahun 1911 ketika Belanda menghapuskan kekuasaan sultan dan menggabungkan wilayah ke dalam Hindia Belanda. Pulau Rempang dan Pulau Galang pada awalnya tidak termasuk dalam otorita Batam dan menjadi bagian dari pemerintah daerah Riau. Hingga akhirnya pada tahun 1992, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau sekitarnya menjadi bagian dari wilayah Pulau Batam berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tanggal 29 Juni 1992. Dilihat dari sejarah di atas, maka wajar jika rencana relokasi atau yang sekarang sudah berubah menjadi penggeseran itu selayaknya dihentikan. Tidak boleh ada rakyat yang diusir secara paksa dari tanah kelahiran dan leluhurnya. Karena bagaimanapun, Rempang memiliki riwayatnya sendiri, kisahnya sendiri, dan itu harus tetap kita pastikan agar lestari.